Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Azura, NIM 1905063 dari kelas PTB 2019 dan juga kelompok 13. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada materi manajemen peningkatan mutu pendidikan, akan dibahas mengenai 6 submateri. Yang pertama yaitu konsep dasar mutu, yang kedua problematika pendidikan, yang ketiga manajemen peningkatan mutu pendidikan, yang keempat sekolah dengan manajemen mutu total, yang kelima kebijakan terkait mutu, dan yang keenam penjaminan mutu pendidikan. Yang pertama adalah submateri mengenai konsep dasar mutu. Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, berkenaan dengan apa yang sesuai, diinginkan, dan juga didambakan pelanggan menyangkut keseluruhan wujud barang ataupun jasa. Dengan demikian, mutu memiliki standar yang seharusnya melampaui dari apa yang diinginkan pelanggan tersebut. Adapun konsep dasar mutu menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Feigenbaum, yang kedua menurut Götz dan Davis, yang ketiga menurut Christopher dan Carl Gitor, dan yang terakhir menurut Julian Yamit. Konsep mutu pada industri manufaktur. Mutu dapat dikatakan sebagai keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholders. Berkaitan dengan dimensi mutu, Garvin menguraikan dimensi mutu untuk manufaktur yaitu ada performance, feature, viability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan juga perception. Selanjutnya ada konsep mutu pada industri jasa. Mutu jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan stakeholders serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan stakeholders. Menurut para suraman, ada dua faktor yang mempengaruhi mutu jasa, yaitu expected service dan juga perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan atau perceived service sesuai dengan yang diharapkan atau expected service, maka mutu jasa dipersepsikan baik atau memuaskan. Submateri yang kedua yaitu problematika pendidikan. Mutu sekolah adalah panduan sifat-sifat dari layanan sekolah yang mempunyai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Konsep ini dipakai dengan memposisikan sekolah dengan lembaga industri jasa, yakni sekolah sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa atau layanan pendidikan kepada pelanggannya. Atas dasar ini, mutu sekolah menunjuk kepada keadaan atau sifat dari semua jasa atau layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang sesuai atau melebihi kebutuhan dan harapan para pelanggannya. Jadi, apakah sekolah mampu memberikan layanan yang sesuai atau melebihi harapan para pelanggannya adalah pertanyaan kunci dalam menilai mutu sekolah. Mutu berkenaan dengan penelitian sejauh mana suatu produk memenuhi kriteria, standar, atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standar ini dapat dirumuskan melalui pengukuran baik secara kuantitatif atau khususnya untuk bidang yang menyangkut skolastik dan juga secara kualitatif atau khususnya untuk bidang-bidang pendidikan agama, budi pekerti, dan moral. Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan, tapi juga harus disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Submateri selanjutnya adalah mengenai manajemen peningkatan mutu pendidikan. Upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan diperlukan beberapa dasar yang kuat, diantaranya adalah komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas tentang masa depan, dan juga mempunyai rencana yang jelas. Rochaity dan kawan-kawan menyebutkan dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pelanggan jasa pendidikan, terdapat dua pendekatan,
yaitu pendekatan service triangle atau segitiga layanan dan pendekatan total quality service atau layanan mutu terpadu. Segitiga layanan merupakan suatu model interaktif manajemen layanan yang mencerminkan hubungan antara lembaga pendidikan dengan para pengguna jasa pendidikan. Nah, model segitiga layanan terdiri dari 3 elemen, yaitu strategi layanan, sumber daya manusia, dan juga sistem layanan. Atau dapat kita lihat juga pada gambar di bawah ini. Submateri selanjutnya adalah mengenai sekolah dengan manajemen mutu total. Manajemen mutu total dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah dengan dunia bisnis dan pemerintah. Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program mutu. Manajemen mutu total merupakan aspek utama dari manajemen total. Melalui manajemen mutu total akan lebih mudah mengelola perubahan, akan membentuk fokus perubahan, membentuk infrastruktur yang lebih fleksibel, yang cepat merespon pada tuntutan perubahan masyarakat, dan juga membantu pendidikan mengatasi hambatan-hambatan biaya dan waktu. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan terkait mutu total. Pemerintah dalam membenahi mutu pendidikan ditandai dengan lahirnya peraturan tentang Standar Nasional Pendidikan di tahun 2005. Peraturan ini berupa PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini telah mengalami perubahan, yakni dengan diberlakukannya PP nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atau dua komponen besar, yaitu sistem penjaminan mutu internal atau yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, dan juga sistem penjaminan mutu eksternal atau yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi, dan badan standar. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah penjaminan mutu dalam siklus terdiri atas pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan pemenuhan, evaluasi atau audit mutu, dan juga penetapan standar mutu. Ukuran keberhasilan penjaminan mutu pada satuan pendidikan bisa dilihat pada grafik berikut. Indikator keberhasilannya, outputnya yaitu satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu. Berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Outcome-nya, proses pembelajaran berjalan sesuai standar, dan juga pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar. Dampaknya, budaya mutu di satuan pendidikan terbangun dan juga mutu hasil belajar meningkat. Nah, indikator keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepemimpinan, perbaikan yang berkelanjutan, mutu hasil belajar meningkat, berorientasi pada kepuasan layanan secara menyeluruh, keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan, komunikasi, dan juga kerjasama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.